hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kali ini saya mengajak kita untuk membahas satu hal fenomenologis yang sudah lama terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu apakah perkataan itu berkuasa? Apakah perkataan-perkataan yang kita katakan itu adalah doa? Banyak orang berkata, hati-hati loh, apa yang kau katakan itu adalah doa. Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih sekolah teologi, ada seorang yang menyampaikan firman Tuhan dan dia berkata begitu, semua perkataan-perkataan yang engkau katakan itu berkuasa dan itu akan sungguh-sungguh terjadi. Bahkan dia sampai berkata begini, kalau engkau berkata kepada tiang ini akan menjadi setan, terus engkau katakan dan benar-benar tiang ini nanti akan menjadi setan. Lalu pengajaran itu masuk ke dalam pikiran saya percaya, saya terima, dan karena saya sedang membutuhkan uang, saya berkata, 1 juta, uang 1 juta, uang 1 juta, uang 1 juta. Berbulan-bulan saya lakukan. Tetapi tidak terjadi juga, tidak ada uang juga. Maklum waktu itu saya masih pelajar teologi. Kemudian saya mulai menemukan kebenaran bahwa tidak semua perkataan itu berkuasa. Tidak semua yang kita katakan itu adalah doa. Sebab ada orang berkata demikian, mengatakan sesuatu, tetapi dia berkata, itu bukan doa saya. Saya tidak sedang berdoa. Jadi tidak semua perkataan berkuasa, tidak semua perkataan adalah doa. Jadi sesungguhnya perkataan yang berkuasa itu adalah perkataan firman. Ketika kita mengatakan kebenaran, ketika kita memproklamasikan firman, ketika kita memberitakan Injil, itulah perkataan-perkataan yang berkuasa. Tidak semua perkataan itu berkuasa. Memang kata-kata itu, perkataan-perkataan itu bisa mempengaruhi, bisa mensugesti orang lain, tetapi tidak semua berkuasa. Hanya firman Tuhan, hanya perkataan firman Tuhan, itulah yang berkuasa. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan bagi kita. Dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Alkitab yang saya baca ini adalah versi terbaru tahun 2023. Jadi terjemahannya tadi demikian. Ketika firman Tuhan diperkatakan, itu akan mengubah orang. Karena firman Tuhan itu berasal dari Allah adanya. Itu adalah kebenaran Allah. Dan itu berkuasa mengubah orang yang mendengarkan perkataan itu. Tetapi perkataan-perkataan yang bukan firman memang bisa memberikan sugesti. Memang bisa mempengaruhi orang lain. Tetapi tidak berkuasa. Misalnya begini. Saya mengatakan kepada orang lain, atau orang lain berkata kepada saya, hati-hati loh dengan bapak ini begini. Dalam pikiran kita, oh iya ya, kalau ketemu bapak ini kita harus hati-hati. Kalau dia mengatakan sesuatu, mengajak kita sesuatu, kita harus hati-hati. Mengapa? Karena kita telah mendengar cerita tentang orang itu. Atau yang lebih kuat lagi, perkataan-perkataan sugesti. Misalnya kalau ada seorang yang lagi sakit, lalu kita mengatakan padanya, sudah tenang, jangan takut. Sebentar lagi akan ada dokter yang menangani, dia bisa menolong, dan dia bisa menyembuhkan. Ketika orang itu mendengar, hatinya mulai senang, hatinya mulai tenang. Dan rasa sakitnya mulai berkurang. Padahal dokter itu belum datang. Kenapa? Karena ada perkataan-perkataan yang mempengaruhi, ada kata-kata sugesti. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya mau katakan kepada kita, hati-hati dengan konsepsi bahwa semua perkataan adalah doa, bahwa semua perkataan berkuasa. Kalau memang begitu, ya udah, kita katakan aja kita dapat 1 miliar, kita dapat 1 miliar, kita dapat 1 miliar. Kita mengatakan itu sampai akhir zaman pun nggak akan terjadi. Mengapa? Karena itu tidak berkuasa. Tapi memang perkataan-perkataan memotivasi diri kita, memberikan sugesti kepada kita dan kepada orang yang mendengar. Tetapi itu tetap tidak berkuasa. Jadi pesan rohani yang saya mau sampaikan kepada kita, kita harus buang konsepsi bahwa semua perkataan itu berkuasa. Kita sekarang fokus pada perkataan-perkataan firman. Itu yang berkuasa. Jadi kita penuhi hati kita dan kita siapkan mulut kita ini perkataan-perkataan firman sehingga berkuasa, dan hal itu yang lebih berkenan kepada Tuhan. Justru sebaliknya, kalau kita punya konsep tentang semua perkataan berkuasa, maka ada bahaya-bahaya yang bisa terjadi. Nanti kita terlena dengan banyak hal dengan perkataan kita, lalu tidak terjadi, kita mulai kecewa. Atau kita memperkatakan sesuatu, menyuruh orang melakukan sesuatu dengan kata-kata kita, lalu itu tidak terjadi dan itu berbahaya. Banyak orang-orang Kristen masa kini, ketika mereka lihat
teman saudara mereka, bahkan pernah mereka temui saya ketika seseorang sedang sakit atau saya sedang sakit. Mereka berkata, sudah percaya saja, katakan kepada dirimu, saya sudah sembuh. Nggak usah ke dokter, nggak usah pergi ke rumah sakit. Katakan saja, saya sembuh. Bahkan katakan, saya sudah sembuh. Ada penyakit-penyakit yang tidak cukup dengan perkataan, tidak cukup dengan doa, harus dengan perbuatan. Yaitu apa? Yaitu pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit. Suatu saat saya kecelakaan dan tidak bisa tidak harus pergi ke rumah sakit. Kenapa? Karena ada banyak luka-luka dalam kecelakaan itu, sehingga ketika dijahit ada sekitar 18 jahitan. Apakah kita berkata, enggak cukup saya katakan saya sudah sembuh, padahal belum sembuh? Itu menimbulkan kebohongan, itu bahayanya. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita, memperkatakan perkataan-perkataan firman, sehingga kata-kata dari mulut kita itu berkuasa, membawa banyak orang menjadi percaya, mengubah kehidupan orang, membuat orang-orang yang mendengarkan perkataan kita memuliakan Tuhan. Dan di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 dikatakan demikian, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Ini versi terbaru ya. Mungkin dalam versi yang lama, siapa suka menggimakannya. Maksudnya apa? Dari perkataan-perkataan kita ini juga mengubah kehidupan kita, membawa kita hidup lebih baik. Dan dikatakan sini, kalau kita memperkatakan perkataan yang baik, kita menuai hasil yang baik, kita menerima hasil yang baik. Kalau kita memperkatakan perkataan yang tidak baik, kita akan menerima hasil yang tidak baik, kita akan menuai hasil yang tidak baik. Oleh sebab itu, baiklah kita senantiasa memperkatakan perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hidup hasratku